total dapatan kami itu ada sekitar 4.700 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan. Dan perlu Anda ketahui bahwa sampai nasional membuat 1 miliar porsi makan. Oh iya, Program MBG ini diluncurkan oleh Prabowo Gibran pada tahun 2004 dan ini merupakan janji kampanyenya ketika Pilpres. Kan ini mutlak untuk rakyat kita, mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Ide MBG ini lahir dari realitas di lapangan. Masih banyak anak-anak Indonesia berangkat ke sekolah dalam kondisi perut kosong. Data stunting masih tinggi dan kualitas gizi anak-anak kita belum merata. Dengan latar belakang inilah MBG digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan. Bukan hanya memberi makan, tapi menjadi investasi jangka panjang. Pemerintah ingin memastikan bahwa ketika kita bicara tentang generasi emas 2045, itu bukan sekadar slogan, tapi ada langkah nyata di baliknya. Ya, walaupun masih banyak kasus keracunan di mana-mana. Data mencatat sekarang kasus keracunan MBG kan sudah angkanya ribuan. Tapi dari mana sebenarnya ide ini datang? Indonesia tidak bergerak sendirian. Kalau kita lihat ke dunia, banyak negara yang sudah puluhan tahun lebih dulu menjalankan program makan gratis di sekolah. Ada Finlandia dan Swedia, dua negara di Eropa Utara yang sejak tahun 1940-an sudah memberi makan siang gratis untuk semua murid. Woi, lumayan lama juga ya dari tahun 1940, dari Indonesia belum merdeka loh. Mereka sudah memberikan program makan gratis untuk muridnya. Wih, keren banget. Tidak peduli kaya atau miskin, semua anak dapat makanan bergizi dengan kualitas sama. Filosofinya jelas, anak lapar sulit belajar. Dan tanggung jawab negara adalah memastikan tidak ada murid yang belajar dengan perut kosong. Di sisi lain, ada juga negara dengan skala sangat besar, seperti India dan Brazil. Bayangkan, di India ada ratusan juta anak yang setiap harinya dapat makanan gratis lewat program midday meal. Begitu juga di Brazil. Pemerintah menyediakan makanan untuk anak sekolah di seluruh negeri. Tantangannya jelas berbeda dengan negara kecil di Eropa, tetapi semangatnya sama, memberi energi pada generasi muda supaya bisa belajar dengan baik. Kalau bicara soal kualitas dan budaya, kita bisa tengok ke Jepang, Korea, dan Tiongkok. Di Jepang misalnya, makan siang di sekolah bukan sekedar tentang kenyang, tapi juga pendidikan. Anak-anak belajar disiplin dengan mengambil makanan mereka sendiri, bergiliran melayani teman-temannya, lalu makan bersama dengan menu seimbang. Ada nasi, lauk, sup, misro, dan sayuran. Di Korea Selatan, pemerintah menekankan pada gizi seimbang untuk mendukung kualitas SDM. Sedangkan di Tiongkok, program makan gratis juga dihubungkan dengan kampanye nasional untuk melawan malnutrisi di pedesaan. Wih, keren ya. Ternyata Indonesia bukan yang pertama loh. Ternyata ada yang lebih dulu. Dan programnya aman-aman aja. Tapi kok di sini banyak sekali kasus-kasus keracunan ya. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa Indonesia mencoba mengambil kombinasi skala besar seperti India dan Brazil, tapi dengan harapan kualitasnya bisa mendekati Jepang atau Korea. Kira-kira bisa nggak ya? Masalahnya kan, ya mudah-mudahan bisa sih. Jadi jelas, MBG bukan ide kosong, tapi sebuah langkah yang terinspirasi dari praktik nyata di berbagai negara. Ya, kalau di berbagai negara kan pemerintahnya sama aparaturnya kan ya memang pro sama rakyat, jarang banget mencari keuntungan. Masalahnya di Konoha kan banyak oknum-oknum yang sedikit-sedikit apapun itu programnya kan dijadiin ladang proyek. Namun ada hal yang sering dilupakan. Program makan gratis di sekolah bukan hanya soal makanan. Ada nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Di Finlandia misalnya,
Ketika anak-anak dari berbagai latar belakang duduk makan bersama, tidak ada yang bisa membedakan siapa anak orang kaya dan siapa anak orang miskin. Semua dapat makanan yang sama, di meja yang sama. Itu menciptakan rasa kebersamaan sejak dini, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial. Nilai seperti inilah yang ingin diadopsi oleh Indonesia. Ya, mudah-mudahan lancar-lancar aja. Sebenarnya yang harus dioptimalkan adalah monitoring ke para pelaku-pelakunya, ya, seperti dapurnya, anggarannya, semua kan harus dimonitoring. Makan bergizi gratis pada akhirnya diharapkan bukan sekedar jadi kebijakan populis, tapi simbol nyata bahwa negara hadir dalam kehidupan sehari-hari rakyatnya. Negara memastikan anak-anak tidak hanya belajar di kelas, tapi juga tumbuh dengan sehat. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dunia sudah lama menjalankan program ini dan apakah Indonesia bisa benar-benar belajar dari mereka? Itu yang akan kita bahas lebih dalam di bagian berikutnya. Jadi jangan kemana-mana. Jangan lupa like, share, subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan video-video yang mudah-mudahan bermanfaat berikutnya. Oke, kita lanjut. Setelah kita lihat bagaimana negara-negara lain berhasil menjalankan program makan siang gratis untuk anak sekolah, sekarang mari kita fokus ke Indonesia. Program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah Prabowo Gibran sejak 2024 ini memang jadi salah satu program paling ambisius dalam sejarah pendidikan dan kesehatan bangsa. Apa sebenarnya MBG itu? Program ini ditujukan untuk anak-anak SD, PAUD hingga pesantren setiap hari, bahkan sampai SMA. Anak-anak akan mendapat jatah makan bergizi secara gratis. Target besar dari program ini adalah mencetak generasi emas 2045, generasi yang sehat, cerdas, dan siap bersaing di level global. Ya, sebenarnya niat bagus, cuman masalahnya kan masih banyak sekali problematika di lapangannya. Ya, butuh perbaikan sistem dan pelaksana program ini. Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan triliun rupiah. Besarnya angka ini membuat MBG langsung menjadi sorotan, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di internasional. Ya iya, nggak kaleng-kaleng sih, sampai 300 triliun lebih. Wow, itu kalau dipakai buat beli seblak, kira-kira itu satu pulau Jawa banjir kuah seblak itu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia berada di persimpangan unik. Dari sisi skala, program ini mirip dengan India dan Brazil yang setiap harinya harus memberi makan jutaan anak. Dari sisi model, Indonesia berusaha mendekati sistem universal seperti di Finlandia dan Korea, di mana semua anak tanpa kecuali mendapat hak yang sama. Bedanya, negara-negara tersebut sudah puluhan tahun menjalankan program ini, sementara Indonesia baru memulainya. Artinya, kita masih berada di tahap awal dengan segala risiko trial and error. Ya iya, masalahnya kan udah kelihatan sekali ini banyak banget errornya di lapangan. Mudah-mudahan cepat ada solusi. Dan memang benar, di lapangan muncul berbagai tantangan. Salah satunya soal distribusi. Ada daerah yang melaporkan makanan datang terlambat, bahkan ada yang basi ketika sampai di sekolah. Lalu soal kualitas gizi, tidak sedikit laporan yang mengatakan menu hanya terdiri dari nasi dan tempe, tanpa variasi sayur, buah, atau protein hewani yang cukup. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah program sebesar ini benar-benar bisa menjamin kualitas makanan yang layak untuk anak-anak kita? Ya, harapan besar Pak Presiden kan bisa, harapan kita juga yang benar-benar bisa. Cuma kan praktek di lapangannya ini loh. Belum lagi isu korupsi dan markup biaya. Di beberapa daerah muncul dugaan bahwa harga per paket makanan digembungkan jauh di atas nilai sebenarnya. Kasus semacam ini membuat publik semakin khawatir. Program MBG hanya akan menjadi lahan basah bagi oknum tertentu. Selain itu, ketidakmerataan juga menjadi masalah serius. Sekolah di kota besar cenderung lebih cepat berjalan,
Sementara di daerah terpencil banyak yang belum merasakan program ini secara maksimal. Lah, kan sebenarnya kan targetnya kan yang di pelosok-pelosok, di daerah-daerah yang tingkat kemiskinannya masih tinggi, tingkat stuntingnya masih tinggi. Kan targetnya kan sebenarnya itu. Kontroversi pun semakin ramai ketika isu politik ikut masuk. Ada pihak oposisi yang menganggap anggaran MBG terlalu besar dan seharusnya dialihkan ke sektor lain seperti infrastruktur atau kesehatan dan juga pendidikan. Di sisi lain, para pendukung program ini yakin bahwa MBG adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil di masa depan. Perdebatan ini membuat MBG bukan hanya isu pendidikan, tapi juga menjadi bahan tarik-menarik kepentingan publik. Wow, gimana dong jadinya nih? Tapi di balik semua itu, suara dari lapangan memberikan gambaran yang lebih memanusiawi. Banyak orang tua murid yang senang karena program ini meringankan beban biaya harian. Mereka tidak lagi harus menyiapkan uang saku tambahan untuk anak-anak mereka. Ada juga murid-murid yang merasa lebih bersemangat sekolah karena tahu akan mendapat makan siang. Namun di sisi guru, beberapa merasa khawatir karena program ini menambah beban logistik di sekolah. Mereka harus memastikan distribusi berjalan lancar, makanan dibagikan tepat waktu, dan kebersihan tetap terjaga. Ya, jatuhnya ini jadi ya kerjaan tambahan buat para guru-guru. Terus kira-kira para guru-guru dapat gaji tambah nggak ya? Atau bonus tambah nggak ya? Media pun turut menyorot berbagai sisi program ini. Ada liputan yang menampilkan senyum anak-anak ketika menerima makanan. Tapi ada juga berita tentang makanan basi, kualitas yang dipertanyakan, hingga potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan begitu, MBG kini menjadi sorotan publik yang sangat besar. Apalagi meningkatnya jumlah kasus keracunan. Lalu bagaimana jalan ke depan? Kalau kita belajar dari negara-negara yang sukses, ada satu hal yang konsisten. Kualitas lebih penting dari sekedar kuantitas. Finlandia, Jepang, dan Korea Selatan tidak hanya memastikan semua anak makan, tapi juga bahwa makanannya sehat, seimbang, dan mendidik. Dari sana Indonesia bisa belajar bahwa transparansi, akuntabilitas, dan fokus pada kualitas adalah kunci keberlanjutan program. Yang susah ini kan yang bagian transparansinya. Oke, dari atas sudah jelas anggarannya. Masalahnya kan penyaluran sampai bawahnya kan banyak yang bermasalah. Mudah-mudahan tetap cepat ada solusi sih. Kalau semua ini bisa dijalankan dengan baik, MBG bisa jadi warisan besar pemerintah untuk masa depan. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan jadi pionir di Asia Tenggara dalam urusan free school meals. Tapi sebaliknya, jika program ini tidak diawasi dengan baik, MBG bisa berakhir sebagai ladang korupsi baru yang justru merugikan anak-anak kita. Ya, kalau yang ini kan udah mulai kelihatan. Ya, mudah-mudahan cepat ada solusi dari Bapak Prabowo dan para pemimpin negeri ini. Pada akhirnya, makan gratis di sekolah mungkin terdengar sederhana, tapi dampaknya bisa luar biasa dari kesehatan, pendidikan, sampai kesetaraan sosial. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan jadi kisah sukses atau mengulang drama korupsi yang sudah terlalu sering kita lihat? Ya, selalu berulang-ulang dari setiap periode. Dari setiap kepemimpinan presiden selalu pasti meninggalkan satu jejak korupsi besar. Dari zaman dulu sampai bagaimana menurut kalian program ini akan berhasil atau justru gagal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, klik like, share, and subscribe. Salam literasi, salam pena kita.